Setelah Chenan tanpa diduga terkena gas ajaib yang tiba-tiba melonjak dari lubang besar di bawah tebing tulang, mengakibatkannya pun mulai merasakan jiwanya seolah tertarik ke dalamnya. Chenan pun juga merasakan tubuhnya tak bisa bergerak sedikit pun, diikuti dengan Dongdong yang juga menunjukkan hal yang sama, terkunci tekanan mental ini. Tapi lain halnya dengan Chenxi, ia pun kali ini masih bisa bergerak tanpa tertarik sedikit pun oleh tekanan gas ajaib. Menyebabkan Chenan pun akhirnya tahu bahwa tekanan ini tak memperbolehkan mereka untuk bergerak secara panik, dikarenakan itu akan membuat mereka semakin terhisap ke dalamnya, sehingga membuatnya pun segera menyarankan Dongdong untuk tak melawan gaya gravitasinya dan mencoba merilekskan tubuhnya. Dengan setelah berhasil mengatasi tekanan tebing tulang, Chenan pun mulai memikirkan tentang lubang hitam itu yang menurutnya terdapat keberadaan yang sangat kuat dan mengerikan, sebab ia benar-benar merasakannya, serta tekanan spiritual yang membayangi itu diberikan oleh keberadaan terkuat. Ya, meskipun tanda-tanda gelombang spiritual tak ada di dalamnya, ia pun masih bisa merasakan tempat itu berisikan keberadaan yang mengerikan. Lebih lagi Chenan juga memikirkan keberadaan mengerikan di dalam gua itu kemungkinan besar adalah pencipta tebing tulang ini, mengingat ribuan tulang belulang di seluruh lembah itu dipastikan disebabkan oleh tangannya sendiri yang merupakan seorang iblis penghancur. Dengan jika dugaan ini memang benar, Chenan pun bisa membayangkan betapa mengerikannya Raja Iblis ini, dikarenakan tak terhitung raksasa, naga terkuat maupun manusia dewa telah terbantai di tangannya. Namun tepat ketika Chenan masih memikirkan hal ini, tanpa diduga sebuah suara seorang wanita yang menyuruhnya untuk kabur pun tiba-tiba terdengar di dalam Gyeoruinya, diikuti fenomena aneh pada saat yang sama segera terjadi, dengan sejumlah gas ajaib tiba-tiba meledak ke dalam gua gelap di depannya, disertai cahaya merah darah yang ganas menyambar di dalam gua, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya sontak terkejut dikarenakan ia menemukan di dalam gua ada sesosok pria anomali tinggi berdiri menyamping di dalam lubang dengan kedua matanya tertutup rapat diselimuti aura merah darah mengitari tubuhnya. Ya, bahkan apa yang membuat Chenan semakin terkejut dan merasa panik adalah bahwa sosok pria anomali itu memiliki beberapa pasang sayap di belakang punggungnya yang ternyata merupakan simbol iblis dan malaikat kematian, sehingga membuatnya pun akhirnya tahu bahwa sosok pria anomali ini merupakan seorang dewa iblis yang sangat melegenda. Tapi ketika Chenan masih menunjukkan kepanikannya ini, gua di depannya pun semakin menunjukkan fenomena mengerikannya. Tanpa sang dewa iblis itu akan terbangun dari tidurnya. Namun tanpa menunggu perintah dari Chenan, Dongdong pun yang tak mau mereka mati konyol di tempat ini, tanpa basa-basi bergegas membawa mereka terbang menjauh ribuan mil dari tebing tulang dan keluar dari TKP wilayah pegunungan curam untuk melakukan penerbangan menuju kota kebebasan. Dengan singkat cerita, ribuan mil melakukan penerbangan. Mereka pun dalam sekejap akhirnya sampai di kota kebebasan. Di balik pandangan mata Chenan yang tak terlalu merindukan kota itu, tapi selama sisa hidupnya, ia pun merasa ingin pulang saat ini ke kampung halaman yang pernah menjadi saksi perjalanan hidupnya ini. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya ke arah Chenxi dan memberitahukan padanya tentang kota kebebasan yang berisikan pemandangan indah ini merupakan tujuan utama mereka, serta mereka akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Saat ini pun Mbak Chenxi yang mendengarnya menunjukkan kegirangannya dan menyebutkan bahwa ia sangat menyukainya. Mengingat dirinya merasa kota kebebasan ini sangat indah, tampak berbeda dari sejumlah kota yang pernah dilihatnya sebelumnya. Oleh sebab itu setelah tiba di sana, Chenan pun yang tak mau terlalu mencolok menunjukkan penampilannya, memerintahkan Dongdong untuk mendarat di luar kota mengingat ia ingin berjalan ke dalam kota bersama Chenxi. Namun pada saat ia hendak melakukan perjalanan, tanpa diduga dua naga terbang yang sebelumnya ingin melesat menuju Akademi Shenlan tiba-tiba berbalik terbang ke arahnya dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya tak menunjukkan sedikit pun keterkejutannya, mengingat ia mengenalnya kedua orang ini merupakan para anggota kesatria naga dari Akademi Shenlan. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada keduanya mengenai gerangan maksud kedatangan mereka menemuinya. Saat salah satu kesatria naga pun memberitahukan bahwa wakil dekan sedang mengkhawatirkannya dan memerintahkannya untuk pergi menemuinya di Akademi Shenlan, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit rasa herannya dengan tak tahu mengapa wakil dekan yang disebutnya pria tuir pengkhianat itu masih mau memikirkan akan sosoknya. Tapi ia pun segera menghilangkan semua keheranannya ini dan menunjukkan pengertiannya atas pemberitahuan dari si kesatria naga. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk membawa Chenxi pergi menuju TKP Akademi Shenlan. Dengan ketika tiba di sana, Chenxi pun memandang sekitarnya dengan rasa ingin tahu, mengingat ini baru pertama kalinya dalam hidupnya ia bisa melihat akademi yang sangat besar.
Dan dalam perjalanan, banyak siswa Akademi Shenlan tampak mulai menggibai sosok Chenan, tapi kali ini mereka tak lagi menggibai sosoknya yang dahulu menurut mereka hanyalah seekor sampah, melainkan tentang berita julid mengenai pertempuran brutalnya yang berhasil membantai ribuan pasukan kerajaan Yang Jin. Sehingga buat masing-masing dari mereka pun tak menyangka bahwa pemuda yang dijuluki sampah waktu itu ternyata memiliki identitas kemampuan yang begitu sangat OP. Dengan ini kemungkinan akan membuatnya menjadi legenda di kalangan generasi muda akademi. Namun merasakan gibahan para murid ini di jalan, Chenan pun memilih untuk mengabaikannya dan bergegas berjalan ke kantor wakil dekan sambil menggendong Chenxi. Dengan ketika sampai di sana, Chenan pun yang melihat sosok wakil dekan Yang Lin mulai menanyakan padanya mengenai gerangan apa dirinya memanggilnya. Diikuti Chenxi yang secara imut menyebut wakil dekan sebagai pria tua baik. Saat wakil dekan Yang Lin pun mendengarnya, secara manjanya bisa mencubit pipi Chenxi sebelum kemudian balik menanyakan pada Chenan mengenai dirinya yang apakah membuat kekacauan hebat di ibu kota negara Yang Jin karena bocil wanita ini. Setelah mendengar pertanyaan dari wakil dekan Yang Lin, Chenan pun segera membenarkannya dan merasa wakil dekan Yang Lin berniat membahas hal yang begitu penting dengannya. Ia pun menurunkan Chenxi dari gendongannya serta menyuruhnya untuk bermain ke halaman bersama para murid wanita akademi. Dengan setelah kepergian Chenxi, Yang Lin pun membuka topik percakapan membahas tentang pembantaian brutal Chenan di kerajaan Yang Jin telah membuat kegemparan di seluruh penjuru benua sehingga mengakibatkannya pun berada dalam masalah besar. Yang bahkan dia berada dalam ancaman bahaya dikarenakan saudara dari kesatria naga gemuk yang dibantainya secara brutal di ibu kota negara Yang Jin sekaligus merupakan salah satu master terbaik di antara para siswa akademi Yang Jin nyatanya sudah menargetkannya dan mengancam akan membantainya dalam kontes buah kuantam para kesatria naga yang diadakan 3 bulan kemudian di Akademi Shenlan-nya. Lebih lagi bukan ini saja ancaman terbesarnya, melainkan ancaman terbesarnya datang dari pihak Tauran, dikarenakan ia telah membantai master terkuat itu yang akan segera memasuki jajaran master tak tertandingi, dan ini nyatanya mengakibatkan para bestinya, notabene yang merupakan kultivator terkuat maupun para muridnya, tak akan pernah melepaskannya dengan akan terus mencarinya untuk dibantai, yang bahkan Yang Lin pun juga mengingatkan Chenan untuk tak terus menggunakan kemampuan 7 pedang iblisnya, mengingat itu akan membahayakannya, dikarenakan metode inkarnasi tubuhnya belum mencapai kondisi puncaknya, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya tak kuasanya menunjukkan kesuraman di raut wajahnya. Dengan tak menyangka pertempuran di negara Yang Jin telah mengakibatkan begitu banyak masalah yang bahkan pengaruhnya bukan hanya mengejutkan kedua negara kuat, melainkan juga nyatanya meresahkan banyak kultivator tuwir OP di dunia kultivasi. Tapi demikian ia pun tak terlalu menunjukkan kekhawatirannya akan hal ini, hingga dia merasa selagi dirinya masih memiliki kemampuan maka segala ancaman apapun bisa diatasinya. Yang oleh karena itu setelah percakapan selama hampir beberapa jam, wakil dekan Yang Lin pun mencoba meyakinkan Chenan bahwa selama ia tak meninggalkan kota kebebasan, maka Akademi Shenlan akan dapat melindungi keselamatannya. Ya meskipun kekuatan pihak lain sangat besar, itu pun nyatanya sulit untuk menyebar secara liar di kota kebebasan. Saat Chenan pun menunjukkan pengertiannya dan tahu bahwa apa yang dikatakan wakil dekan memang benar, sebab kota kebebasan memiliki lokasi wilayah yang istimewa dan merupakan kota penghubung antara benua timur dan barat, yang bahkan Akademi Shenlan memiliki status khusus di kota kebebasan hingga sebagai pelindung kota. Maka tindakan diambil mewakili kehendak seluruh kota, dengan jika mereka memutuskan untuk melindungi Chenan, akan sulit bagi kekuatan negara lain untuk menjangkaunya. Tentu saja upaya keras wakil dekan untuk melindungi Chenan nyatanya secara bagongnya haruslah memiliki syarat yang mana ia diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan sebuah penelitian akademi di masa mendatang, dan wakil dekan juga memintanya untuk bersumpah tak akan memberitahu pihak ketiga sebelum memberitahunya bahwa penelitian besar dan misterius ini ternyata adalah pendewaan manusia. Sebab itu didasari atas seorang guru besar di akademi telah menemukan mayat dewa kuno di pegunungan dari daratan utama lebih dari 100 tahun yang lalu dengan membawanya kembali ke dalam akademi, dan selama 100 tahun terakhir beberapa tetua peneliti dari Akademi Shenlan telah mempelajari struktur tulang dewa kuno, mencoba menemukan perbedaan antara tulang dewa dan manusia. Tapi setelah 100 tahun penelitian, beberapa tetua peneliti itu belum mendapatkan jawaban yang diharapkan, sampai pada akhirnya mereka mengusulkan agar menggunakan sihir kehidupan yang kuat untuk mengaktifkan tulang para dewa dan menanamkannya pada manusia, guna melihat efek apa yang akan dicapai. Dengan meskipun penelitian ini telah mencapai hasil awal dalam beberapa tahun terakhir, hasilnya nyatanya tampaknya belum memuaskan.
Menyebabkan Chenan pun yang mengetahuinya sontak tercengang dengan tak menyangka para tetua peneliti akademi Shenlan memang gila dan bahkan berniat ingin menciptakan seorang dewa. Sebelum kemudian ia pun secara heran menanyakan pada wakil dekan mengenai gerangan dirinya. Ia memiliki hubungan apa dengan penelitian ini dan apakah juga yang bisa dibantunya. Saat wakil dekan Yang Lin pun bilang bahwa mereka menduga dirinya adalah keturunan dewa dan penelitian ini nyatanya membutuhkan darah seorang dewa. Mengingat waktu itu ia telah sedikit membuktikannya ketika menggunakan busur Hoi, sebab legenda mengatakan bahwa busur Hoi pernah menembak jatuh dewa di langit dan dewa itu merasa ketakutan oleh kekuatan besarnya membawanya kembali ke alam dewa. Tapi entah bagaimana, busur dewa itu berpindah ke dunia yang dikuasai oleh manusia beberapa kali sampai pada akhirnya seorang dewa kuno menembakkan segel para dewa ke dalam busur Hoi, mengakibatkan orang dengan kekuatan non-ilahi tak dapat dengan mudah melepaskannya. Ya meskipun beberapa segel bisa dipatahkan oleh seorang master yang tak tertandingi, dalam kurun waktu setahun manusia hanya dapat menggunakannya sekali, tapi lain halnya dengan Chenan. Ia pun nyatanya dapat menarik busur dewa beberapa kali, dan jika dirinya bukan dewa makanya ada satu kemungkinan, apakah ada darah dewa yang mengalir di tubuhnya, ataukah bahkan dirinya adalah keturunan seorang dewa. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sejenak menunjukkan kebingungannya, mengingat ia tahu busur Hoi belum disegel selama ribuan tahun, dan menurut wakil dekan, ia memang tampak seperti kerabat dewa, tapi itu juga menurutnya merasa konyol, sehingga Bonnya pun spontan tiba-tiba teringat tentang situasi di mana dirinya dibangkitkan dari makam para dewa kuno. Namun ketika Chenan memikirkan hal ini, Chenxi pun kembali masuk ke dalam ruangan dan mengungkapkan kegembiraannya berada di tempat ini sebab ia dapat sesuka hati bermain bersama para murid akademi wanita yang telah memperlakukannya dengan sangat baik, sehingga Bonnya pun menanyakan pada Chenan mengenai gerangan mereka yang apakah bisa tinggal cukup lama di tempat ini. Saat Chenan pun yang mendengarnya secara senang membenarkannya dengan merasa lega lingkungan yang menyenangkan di akademi mungkin akan membuat Chenxi melupakan semua bayangan pembantaian yang tertinggal di negara Yang Jin. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan kembali tatapannya ke arah wakil dekan Yang Lin dan menyuruhnya menyiapkan kamar untuk mereka, mengingat dirinya perlu memikirkan beberapa hal serta mungkin akan memberitahunya beberapa berita menakjubkan, dengan itu mengacu pada kejadian mengerikan yang dialaminya di tebing tulang.